Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ittasafa bisifatil kamalat wa tanazzaha bisifatis sayyi'at wa arsalahu Muhammadan bil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat yang kami hormati, yang kami muliakan, yang terkhusus yang kami hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Sabari Taslim. Kita selam, kita silam. Para guru-guru yang hadir pada malam hari ini dan segenap sivitas akademika TPA Nurul Atfal, Bapak RT, Bapak RW, para tokoh masyarakat, anak-anakku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang besar, nikmat yang agung, dan nikmat yang kita banggakan, yaitu apa? Nikmat sempat, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat. Dikauli alhamdulillah, kita bisa bermuajahah dengan kita sempat, kita sehat, kita diberikan panjang umur. Insya Allah kita semuanya diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahim ke sini. Niatnya saya hadir, dan niat untuk ngomong. Disuruh ngomong, nggak utang lah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita ngobrol aja. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Bu, Bu. Nah, kalau ngaji sama ibu itu senang. Kalau dipanggil jawab. Iya, kata. Ibu. Iya. Apa kabar? Bapak-bapak. Bapak. Oh iya, jauh juga. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Seapi-api wong, sebaik-baik orang yang belajar adalah orang yang belajar Al-Quran, dan sebaik-baik orang yang mengajarkan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini. Jadi di dunia ini banyak guru, banyak murid, ya, banyak siswa. Belajarnya banyak, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar matematika, betul-betul. Ada yang belajar fisika, kimia. Mereka bangga, ya, mereka bangga. Nah, kita ini sebagai orang Muslim hendaknya sangat bangga kalau anak kita itu mampu dan mau belajar Al-Quran. Karena apa? Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik orang yang belajar adalah belajar Al-Quran.
Dibandingkan Bapak Ibu semuanya, anak-anaknya belajar tadi fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Maka karena orang yang paling bagus, paling baik belajar adalah belajar Al-Quran, hendaknya orang tua itu mementingkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Betul-betul. Bu, kalau saya tanya, Bu, kalau saya tanya nih, Bu, SPP di TPA sama ibu bayar misalnya apa itu les bahasa Inggris, gedean mana bayarnya? Ini Masya Allah ya, saya dulu nih, ini cerita ya, dulu pertama kali saya ke Ciputat itu tahun 2000. Saya pertama kali dulu, saya kebetulan adik kelasnya beliau waktu di pesantren, namanya sama, pesantren Nurul Atfal. Itu pertama ke sini, saya disuruh megang TPA. Muridnya banyak, 180, banyak banget. Baru ke sini saya disuruh untuk jadi kepala TPA. Kepala TPA nih. Tapi subhanallah Bu, yang saya alami, saya kira orang di sini itu mentingin belajar Al-Quran. Kita setiap tahun kasih SPP nih, pengalaman nih. Yang bayar dari 180 orang, dari 180 orang, 180 siswa, itu yang bayar syahriyahnya, SPP-nya itu tidak ada 40%. Waduh, saya bingung ini. Saya punya guru-guru di situ, ada 5 yang setiap bulan harus kita gaji. Waktu itu gajinya cuma 40.000 ya, SPP-nya paling cuma 3.000. Ini cuma 40%. Ini Masya Allah ya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini hendaknya kita itu mementingkan anak kita untuk belajar Al-Quran. Biaya yang Bapak Ibu semuanya keluarkan untuk anak Ibu untuk belajar Al-Quran, insya Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita belajar seperti itu? Karena belajar Al-Quran itu kita hukumnya wajib. Al-Imam Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau itu menyebutkan begini ya, salah satu kewajiban orang tua, Ibu, salah satu kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya idza aqala, ketika anak itu sudah berpikir, bisa ngomong ya, kemudian bisa memilih antara yang baik dan yang buruk, maka kewajiban mendidik Al-Quran itu adalah dibebankan kepada orang tuanya. Ibu, Pak, belajar Al-Quran itu diwajibkan, dibebankan kepada orang tuanya. Ini langsung inti saja, waktunya cuma sedikit. Kenapa? Karena kewajiban pendidikan yang pertama itu adalah yang diwajibkan orang tuanya, bukan guru. Di dalam kitab usul fikih, kalau kita ingin memberikan pendidikan kita ya dilimpahkan kepada orang bukan membayar, diwajibkan untuk membayar biayanya. Biaya siapa? Yang mengajarkan Al-Quran. Apakah boleh? Boleh. Banyak, mohon maaf nih, kadang-kadang kenapa Islam itu kadang-kadang mundur? Karena apa? Image kita, ngajar Al-Quran itu, memang itu ngajarkan agama itu ada, iya ada. Kasihan guru-gurunya. Betul. Coba nih di channel ini, kalau gurunya gemuk ya kan, gemoy gitu kan,
kemudian tenaganya bagus, energinya bagus, kan belajar berangkat ngajar gagah, betul-betul. Nah, mau kemana? Mau ngajar TPA, mau ngajar Al-Quran. Ya, jadi jalannya enak gitu kan. Tapi kalau coba, ya, ini guru-gurunya ini makannya seminggu sekali atau sehari sekali, ya lemas untuk mengajarkan Al-Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, saya hadir di sini, saya berkat pengalaman saya, ya mari kita kembangkan TPA Nurul Atfal ini agar sebagai yayasan, sebagai pendidikan, sebagai lembaga untuk mengembangkan pendidikan Al-Quran. Senang nggak kalau Bapak Ibu putra putrinya bisa membaca Al-Quran? Senang. Ini coba Bapak Ibu semuanya, ya, kalau nanti misalnya, makanya kalau Bapak Ibu misalnya sudah lagi sakaratul maut, anaknya bisa baca Al-Quran, Masya Allah, ya, kita lagi nafasnya lagi cengik, yang satu sudah khatam Al-Quran, tadi ada khatmil Qurannya, ini Masya Allah, berarti baca Al-Qurannya bagus. Kalau sudah khatmil Al-Quran berarti kan bagus, ya. Yang satunya baru misalnya, kalau di bahasa saya namanya turutan, juz amma. Nah ini, yang satu masih iqra. Ini subhanallah, kalau anak-anak kita tuh bisa baca Al-Quran, bisa mendampingi orang tuanya yang sedang sakaratul maut, bisa baca Yasin, bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya salah satu amal ibadah yang ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, ketika anak-anaknya itu bisa membaca Al-Quran, secara otomatis pahalanya langsung sampai kepada orang tua tanpa diniatin. Masya Allah. Bu, ibu, ya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, inilah pendidikan Al-Quran sangat penting. Maka khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar dan mengajarkan adalah belajar Al-Quran. Mudah-mudahan harapan kita, ya, generasi kita, di samping generasi kita ini subhanallah sedang disibukkan dengan apa? Teknologi informasi. Betul. Anak-anak kita ini Masya Allah, kalau nggak di sini main apa coba? HP. Seneng apa senang? Senang. Main HP senang anaknya. Ibunya senang kagak? Kagak. Bapaknya senang apa kagak? Kagak, Masya Allah, ya. Tapi anak mau belajar Al-Quran ini Masya Allah, ya. Anak mau belajar Al-Quran, anak mau belajar agama, ini perlu kita dukung, perlu kita biayai supaya anak kita itu bisa membaca Al-Quran. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu anak-anak, tipe anak itu ada yang apa? Yang pertama adalah anak di dalam Al-Quran itu aduwa, sebagai musuh bagi orang tuanya. Nih, di dalam Al-Quran, ya, tipe anak ini yang pertama ada aduwa, sebagai musuh kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya nyuruh ngalor, dia ngidul, ya. Kalau orang tuanya suruh ngetan, dia ngulon, begitu. Gak nurut, aduwa, selalu musuhin. Orang tuanya ngomong, anaknya ngomong. Bahkan jawabnya lebih. Sekarang banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Ya, miris kadang-kadang melihat sekarang itu. Ada anak tuh kemarin, di mana tuh terjadi di tempat saya, di Pemalang, seorang Pemalang. Itu anak gara-gara kepengen dibeliin skincare, ya Bu. Gara-gara kepengen dibeliin skincare, kemudian gak dibeliin sama orang tuanya, apa? Dia ngancam orang tuanya untuk membunuh. Apa yang ada di tangan? Apakah Al-Quran? Bukan, pisau. Na'udzubillah min dzalik. Maka la tulhikum, janganlah kita campakkan anak-anak kita itu sampai ke situ. Jangan sampai anak kita menjadi aduwa, menjadi musuh kepada orang tuanya. Yang kedua, anak itu menjadi fitnah.
fitnah bagi orang tuanya. Bagaimana anak itu fitnah bagi orang tua? Fitnah itu artinya al-maqtu, sesuatu hal yang memutus kebaikan. Ini fitnah. Misalnya Bu nih, ibu-ibu biasa ngaji, ya, rajin di masjid, musola, majelis taklim, dia biasa tuh ngaji. Tapi setelah datangnya anak, dia nggak pernah ngaji. Nah ini. Nah, kenapa fitnah itu diartikan maktu, suatu hal yang memutus? Suatu ketika Rasulullah SAW sedang ceramah lagi khutbah, tiba-tiba cucunya Rasulullah, kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain, ya, dia lari-lari di masjid itu. Wah, lari. Ya. Kemudian dia anak-anak sama gitu kan. Rasulullah lagi di mimbar, ya. Lari itu di atas, di belakangnya Rasulullah. Kemudian ditangkapnya lah oleh Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, kemudian digendong. Apa kata Rasulullah? Hadhihi fitnah. Hadhihi fitnah. Fitnah itu bukan fitnah itu bukan. Di dalam Al-Quran, anak fitnah itu adalah anak itu yang memutus kebaikan, yang tadinya kita melakukan kebaikan, ada anak kemudian kita tidak melakukan kebaikan. Paham dong? Paham dong? Nah, yang ketiga, anak itu bisa yang melalaikan orang tuanya kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kau campakkan hartamu, anak-anakmu, sehingga kalian itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ngurus anak, sholatnya ketinggalan. Kita ngurus anak kita nggak suruh ngaji. Betul-betul. Banyak apa sedikit sekarang? Banyak apa sedikit? Ini Masya Allah. Maka ibu-ibu nih, ibu kok nggak sholat? Enggak. Tadi anak saya begini, kemudian saya dipipisin, akhirnya nggak sholat. An-dzikrillah, mencegah orang tuanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah, ya, jauh dari mengingat Allah. Kenapa? Karena kita sibuk ngurus anak kita. Paham? Anak kita kena narkoba, sehingga kita kena masalah orang tuanya. Sebabnya apa? Anak ini mencampakkan kedua orang tuanya untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita yaitu yang kelima, anak kita. Bagaimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Harapan kita, anak kita itu yang pertama menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Ini qurratu a'yun, hiasan bagi orang tuanya. Dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan kebaikan, akhlakul karimah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Masya Allah. Itu anak siapa sih yang ngaji? Masya Allah. Anaknya si ini, anaknya si itu. Ya Allah, suaranya bagus banget, ngajinya Masya Allah. Santri mana itu? Santri TPA Nurul Atfal. Ini Masya Allah. Perhiasan. Anaknya siapa? Anaknya itu. Masya Allah. Senang apa senang? Senang. Makanya jadikan anak kita qurratu ayun, ya, menjadi qurratu ayun sebagai perhiasan orang tuanya. Ibu-ibu punya perhiasan. Perhiasan itu untuk apa? Supaya lebih menarik. Betul nggak? Betul. Ibu-ibu punya emas. Ada emas gede banget, emas Ustaz Sabari. Ini emas namanya. Ini untuk apa? Perhiasan itu supaya dipandang enak. Baju kita ini kita pakai supaya elok, supaya bagus. Ibu-ibu punya gamis dipakai, punya jilbab dipakai, ya. Ada yang pakai apanya tuh dalamnya itu? Siput apa semut? Supaya apa? Menarik, ya. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai peci, ada yang kagak, itu kan. Pakai baju semuanya supaya indah,
supaya kita itu dipandang enak. Begitu juga anak kita. Kalau keluarga kita ada yang seperti itu, anak-anaknya Masya Allah, anak-anaknya soleh-soleha, Masya Allah, perhiasan. Kemudian anak Qurratu Ayun ini adalah sebagai kebanggaan untuk orang tuanya. Bangga. Sudah di dunia dia bangga dengan anaknya nih, anak gua nih. Sudah khatam Al-Quran, alhamdulillah. Tadi ini, alhamdulillah anak saya khatam Al-Quran. Tapi supaya menjadi kebanggaan, jangan hanya sebatas kita khatmil Quran saja. Walaupun khatmil Quran ini banyak keutamaannya. Ribuan malaikat ketika khatmil Quran itu datang, turun dari langit, Allah turunkan untuk mendoakan siapa? Mendoakan orang yang khatmil Quran, mendoakan orang yang datang yang ikut khatmil Quran. Masya Allah, diberikanlah rahmat oleh Allah, diberikanlah ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah ya. Insya Allah ini yang datang semuanya, Insya Allah dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Ini anak kita sebagai kebanggaan. Apalagi nanti sudah Bapak Ibu semuanya sudah tiada, anak kita bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Ini saya akan cerita ya, cerita ini ya. Ini ada cerita seorang ibu-ibu, seorang ibu-ibu nih. Kebetulan dia, mohon maaf, dia single parent ya. Singkat cerita, dia punya anak, anaknya itu bisa hafal Al-Quran 30 juz. Hafal Quran tuh ini. Dan singkat cerita, si ibu ini meninggal dunia. Ibu ini meninggal dunia. Nah, ibu ini meninggal dunia, kemudian dimimpikanlah oleh seorang ulama. Ketika seorang ulama ini memimpikan si ibu ini, pas kebetulan malam Jumat ini Masya Allah, ini ibu ini makan enak. Di samping kanan kirinya, tetangganya ini ada yang makannya nggak enak, ada yang biasa saja, ada yang makan enak, ada yang lagi nyari-nyari. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin itu diceritakan seperti itu ya. Jadi ada, makanya kita disuruh untuk mengirimkan bacaan Quran, kita mendoakan untuk ahli kubur supaya yang ahli kubur itu ya bisa makan enak. Secara logikanya yang nggak nyambung. Artinya akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Akhirnya si ulama ini tanya, wahai fulana, wahai ibu, gerangan apa yang engkau amalkan? Gerangan apa yang engkau lakukan ketika engkau di dunia? Ini Masya Allah. Ibu ini makannya enak hampir setiap hari. Sedangkan tetangga-tetanggamu makannya biasa saja. Ada yang korek-korek nyari di rumputan. Itu yang gak didoain sama keluarganya. Dapat apa? Dapat doa dari minal muslimina wal muslimat. Nah, itu ibaratnya makanan disebar. Siapa yang cepat dia dapat. Kan begitu. Akhirnya si ibu ini ngomong, wahai syekh, wahai kiai, saya itu waktu di dunia punya anak saya itu alhamdulillah saya didik sendiri anak saya, kemudian saya pesantrenkan anak saya didik di TPA dulu waktu kecil, dan udah gede dipesantrenkan, dia hafal Al-Quran. Wa kulla sa'ah, wa kulla yaum, wa kulla syahr, setiap hari, setiap detik, setiap malam, setiap bulan dan sebagainya. Setiap waktu anak saya itu selalu melafalkan Al-Quran untuk saya. Masya Allah. Kalau Pak Kiai itu pengen tahu anak saya itu adanya di pasar, dia jualan di situ. Masya Allah. Jadi anaknya hafal Quran tapi jualan. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Seorang ustadz boleh jadi apa saja. Ibu-ibu misalnya anaknya hafal Quran jadi apa saja boleh. Ya. Akhirnya, oh begitu. Nah, akhirnya seorang ulama ini, seorang kiai ini bangun dari tidurnya. Esok harinya dicarilah di pasar. Ya, ditanya. Tanya apakah kenal namanya ini. Oh iya, adanya di pojok. Akhirnya ternyata dia lagi jualan di pojok pasar. Kemudian ditanyalah, wahai fulan bin fulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kiainya itu nggak pakai menampakkan seorang kiai, ya nggak pakai sarung lah.
nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung, ya pakai celana. Ya, akhirnya dia datang, saya dimimpikan, ditakdirkan mimpi bertemu dengan ibu Anda. Apakah Anda yang namanya ini? Betul. Apakah Anda yang punya ibu yang namanya ini? Betul. Yang meninggal waktu sekian tahun? Betul. Gerangan apakah yang kau amalkan sehingga ibumu di dalam kuburnya itu mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah? Ini Masya Allah. Apa? Akhirnya si anak ini cerita, waktu saya kecil dididik orang tua saya sehingga saya hafal Al-Quran. Ini adalah berkat ibu saya. Ibu saya mendidik saya sehingga saya hafal Al-Quran, memondokkan saya, mendidik saya, ditaruh di ustadz, di kiai dan sebagainya, sehingga hari ini saya hafal Al-Quran. Ini berkat orang tua saya. Maka wa kulla saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit saya itu baca Al-Quran, saya hadiahkan untuk ibu saya. Ini Masya Allah. Kepengen gak Bapak Ibu kira-kira? Mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu. Jadi kebanggaan, perhiasan bukan hanya di dunia, juga bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit barangkali ya. Karena ini saya sini niatnya silaturahim, niatnya nggak ngomong. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk saya dan kita semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.